jatuh tadi. Turun. Om Danu ya? Yang lagi megang ini, megang apa besi kemarin nama antena, ya udah, ya itu udah buru ngejabatin kapan dari sini ke Salman aja pulang pergi kagak, ya gitu kan jelang bulan suci sebentar lagi loh Jel. 10, 1, 3. Siapa yang jatuh? Oh my God, siapa yang jatuh? 4, 5. Di sini gitu Om Putro ya Pandowo gitu kalau nggak Bogor. Ada Bogor pantes kalau gitu mah 10, 1. jatuh. Iya, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Ini HT saya tarik ke kamar ini nih. Mana berani dengan jatuhin. Lumayan pancarannya ya. Ini sebenarnya posisinya ada di ruangan sebelah, cuma saya tarik ke sini ke kamar ini ya. Nah ini sekitar jam 7 pagi ya teman-teman. Ya itu lihat aja tuh. Kelihatan nggak? Iya, udah menjelang siang ya. Jadi ini saya di lokasi yang nggak seperti biasa. Jadi saya ada di suatu tempat yang menurut saya ini apa ya, ya cukup menarik juga sih gitu. Ditambah dengan obat nih, Virafin 200 mg dan juga Ramsid vitamin C ini kayaknya. Terus ada juga, oh ada ini ya, minyak ikan gitu ya. Jadi HT ini nemenin saya. Jadi HT ini bisa mobil kemana-mana nih karena kabelnya panjang 15 meter dari antena yang ada di atas. Itu antenanya ketinggian 6 meteran pakai V2R betul, pakai V2R. Ketinggiannya sampai 6 meter sih sebenarnya, cuma pendek banget gitu ya. Dan kabel ini 15 meter. Nah tapi pancarannya bisa saya terima dengan bagus ya, sampai ke Jabotabek, RPU maupun derek, khususnya untuk yang derek-derek di lokal ya, yang masih di sekitar Jakarta Timur. Takutnya bisa kayak gitu karena ada rekamannya gitu nenek Boni kan. Semuanya lancar-lancar aja alhamdulillah. Banyak yang memandu begitu, jadi tidak sempat menyasar-nyasar dulu gitu loh Om Cokro. Udah yang penting sehat dah ya. Pokoknya mau standby. Lah kok begitu nenek Boni? Itu yang teman-temannya orang se-Bogor dimarahin semua, itu gimana ceritanya gitu nenek Boni? Karena nggak bantuin gitu kan teh. Kenapa? Ogut nggak perlu bantuan kok. Oh bener kali ngarang di kuping nih. Ya, jadi teman-teman ya, memang saya sempat kena COVID ya. Memang mungkin kondisinya lagi nggak fit atau gimana. Yang pasti sih sebenarnya kemarin kondisinya oke-oke aja gitu ya. Cuma pas pulang kerja kemarin batuk-batuk, terus sempat juga badan agak panas, dan setelah saya cek ternyata ya positif COVID. Terus saya coba PCR dan memang positif COVID ya. Kebetulan saya punya ruangan untuk isolasi, ini dia ruangan seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau berantakan. Ini untuk makan dan minum tempat tidur 1. Ini tempat tidur 2. Jadi saya bisa pindah-pindah dari sini ke sini. Ya alhamdulillah sih ya, kondisi juga semakin membaik. Kemarin memang 3 hari sempat panas dingin, kayak tipes gitu ya. Ini ada hari keempat, udah lumayan membaik.
dan bisa membuat video ini juga. Dan salah satu teman saya sih ya, ini ya, selain saya lihat YouTube atau nonton TV, ya ngebreak juga salah satu hiburan. Nah, tadi kita dengerin ya, Nenek Boni sama siapa tadi itu ngobrol, terus juga di frekuensi 017 juga ya, buat hiburan banget sih ya dengan adanya frekuensi ini. Jadi Rakom bisa juga menjadi teman ya, teman atau menjadi alat komunikasi saat kita isoman, khususnya yang memang kondisi isomannya yang tidak yang ringan ya, kayak saya gini ya. Memang apa ya, yang saya rasain tuh napas tuh jadi ngos-ngosan gitu ya. Ini ngomong aja seperti ini nih, tapi nggak apa-apa nih, saya sharing aja buat teman-teman semua bahwa ya jangan meremehkan COVID ya. Saya pun awalnya sangat ketat ya, ketat banget prokes. Nah, 2 minggu lalu memang sedikit agak kurang peduli ya. Masker sering terlepas juga sih, terutama di lift gitu ya. Dan banyak juga yang bilang COVID itu udah kayak flu biasa, jadi nggak membahayakan jiwa. Menurut saya sih iya juga, tetapi ya jangan sampai kena juga ya. Karena kenapa? Karena ternyata ini pas banget liburan hari kejepit ya, 3 hari harusnya libur, Sabtu, Minggu, Senin gitu ya, bisa liburan sama keluarga. Ternyata saya harus di dalam kamar. Jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya udah 5 hari. Ya sharing-sharing saya sih, ya jangan sampai kena ya teman-teman, kecuali buat teman-teman yang memang punya fisiknya bagus, biasanya sih dia nggak akan efek banyak ya. Mungkin kalau saya fisiknya memang kurang bagus sehingga sempat ngedrop ya, itu panasnya 40 derajat dan demam gitu, biasalah demam gitu ya. Ya sempat nggak enak makan juga, mual gitu. Tapi saya coba makan terus gitu ya, buah-bahan maupun susu gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai membaik, dan dikasih obat juga. Ini obatnya dan vitaminnya. Ya mudah-mudahan saya bisa lewatin 6 hari lagi ya ke depan. Kalau tidak ditambah, karena standarnya isoman itu 10 hari. Dan ini harus melewati 10 hari atau 13 hari, nanti kita lihat aja. Yang pasti saya ingin sharing aja mengenai Rakom ini. Jadi bukan mengenai COVID. Enggak begini. 5 ke 6. Ya, jadi sharing aja mengenai HT ya teman-teman. Memang kalau kita pakai HT nih ya, khususnya di RPU maupun direct, memang suara kita modulasinya akan lebih kecil bila dibandingkan mereka yang menggunakan RIC ataupun menggunakan HT Jepang. Itu biasanya suaranya memang lebih besar atau modulasi lebih besar. Nah, kalau tidak ada spasi dari masing-masing breaker, biasanya suara kita agak samar-samar. Mereka nggak ngeh kalau ada yang mau masuk, baru gitu ya. Nah, memang hiburannya saat isoman itu menggunakan Rakom itu pada malam hari sebenarnya. Jadi lagi susah tidur gitu ya, kalau baca juga udah ngantuk, nonton TV juga udah ngantuk gitu ya. Jadi kita dengerin aja mereka ngobrol. Ada hal-hal lucu yang mereka obrolin, bahkan ya hiburan di malam hari lah. Tiba-tiba kita udah ngantuk tidur gitu ya. Baterai HT biasanya akan awet kalau hanya sebatas monitor gitu. Nah, ini yang saya pakai adalah HT Setcom FC10 Pro. Sebenarnya dia punya wattnya besar, 10 watt nih. Cuma memang ya kelebihannya ada, yaitu wattnya besar. Tapi saya sebenarnya pemakaian lebih banyak di middle atau di 5 wattnya. Nah, untuk kenapa saya jarang pakai yang 10 watt, karena konsekuensinya adalah baterainya cepat banget habis. Jadi kalau kita pakai yang 10 watt ya baterainya cepat habis dibandingin kita pakai 5 watt. Nah, kalau 5 watt
lumayan lebih irit kayak Bofeng lah gitu ya. Untuk 5 watt sendiri sebenarnya udah cukup sih kalau menurut saya untuk ke RPU maupun ke ini ya, ke derek. Kita mau ngeberi kemana sih jauh-jauh gitu ya. Ya yang kalau mau jauh kita lewat RPU, kalau dekat ya derek kalau menggunakan HT. Tapi kalau mau jauh banget ya pakai HT digital, Bofeng digital DM 1801. Ya memang kita syaratnya wajib untuk seneng ngoprek gitu, karena di DM 1801 itu firmware bawaannya memang nggak bagus ya, jadi harus dioprek atau diganti dengan firmware lainnya. Tetapi memang butuh ketelitian, pengetahuan, dan juga keingintahuan gitu ya. Jadi ingin tahu nih, jadi kita harus upgrade terus, update terus tentang DM 1801. Sebentar saya ambil HT-nya. Ya, jadi ini dia HT Bofeng digitalnya ya. Lebih slim sih, lebih cakep juga. Ya sebenarnya sih ya sama-sama cakep lah Mas Ekom gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita punya HT Bofeng digital ini harus rajin-rajin ngoprek, rajin-rajin ngumpul sama teman-teman yang memang sehobi di radio digital. Karena kalau tanpa ada ngoprek sendiri kayaknya kurang seru ya. Sebenarnya nggak masalah sih, ngoprek sendiri juga banyak kok ya untuk HT Bofeng digital ini. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi sekali lagi ini memang belajar juga dari teman-teman yang di dunia Rakom. Nah kalau di komunitas 031 itu beberapa kali di grupnya juga disarankan ada spasi sehingga teman-teman yang pakai HT masih bisa kedengeran gitu ya. Ya mudah-mudahan masih ini ya, masih kebiasaan itu masih terjaga di komunitas 031. Oke, demikian teman-teman sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Dan juga saya berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan yang selalu sehat dan juga keluarganya diberikan rezeki yang melimpah ya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.